Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kita melanjut dari video pembelajaran sebelumnya tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri ini tumbuh dan berkembang pada abad ke-11 Masehi, bermula dari Perang Saudara. Nah, ini berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno yang sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya. Jadi, Raja Airlangga membagi dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Kediri, untuk menghindari perselisihan antara anak-anaknya. Dari Jenggala dan Kediri ini, walaupun sudah terbagi menjadi dua, tetap mengadakan pertempuran, sehingga akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Kediri sebagai pemenangnya. Dalam perjalanannya, kerajaan Kediri ini memiliki raja yang paling terkenal, yaitu Raja Jayabaya. Bukan hanya karena kepemimpinannya, tapi Raja Jayabaya ini meramalkan masa depan Nusantara, atau kita sebut sekarang Indonesia. Nah, salah satu dari ramalannya itu Indonesia akan dijajah oleh Jepang dan beberapa lamaran-lamaran yang lainnya. Nah, akhir dari kerajaan Kediri ini dipimpin oleh rajanya bernama Raja Kertajaya. Nah, Kertajaya ini memiliki sifat yang kurang disukai oleh kaum Brahmana. Di antaranya adalah Kertajaya ini menganggap dirinya sebagai dewa, sehingga kaum Brahmana ketika itu protes, dan akhirnya kaum Brahmana meminta bantuan seorang tokoh bernama Ken Arok untuk menjatuhkan Raja Kertajaya, dan akhirnya berhasillah Kertajaya digulingkan dari kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan kerajaan Kediri, yaitu kerajaan Singosari. Nah, Singosari ini bermula dari tokoh bernama Ken Arok yang tadi, yang berhasil menggulingkan kerajaan Kediri dan akhirnya mendirikan kerajaan baru, yaitu kerajaan Singosari. Nah, perlu kita ketahui dulu asal-usul dari Ken Arok ini. Ken Arok ini anak dari seorang wanita bernama Ken Endog. Nah, Ken Endog ini wanita yang sangat cantik rupawan. Kemudian Ken Endog ini menikah dengan seorang petani biasa. Namun dari petani tersebut dia tidak memiliki anak. Sampai akhirnya seorang tokoh bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini menyamar menjadi Dewa Brahma dan memperdaya dari Ken Endog. Sampai akhirnya Ken Endog ini mengandung. Nah, karena Ken Endog ini sudah punya suami dan suaminya itu masyarakat sudah tahu bahwa suaminya itu mandul, akhirnya Ken Endog enggan untuk mengurus anak tersebut. Akhirnya Ken Arok ini dibuang di sebuah makam, dan di makam tersebut Ken Arok ini dipungut oleh seorang pencuri bernama Lembong. Nah, Lembong inilah yang mendidik membesarkan Ken Arok menjadi seorang pencuri. Namun ternyata Lembong sendiri sangat kewalahan dalam mengurus Ken Arok. Akhirnya Ken Arok diusir, dan Ken Arok akhirnya dia menjadi pencuri atau perampok sendiri. Nah, ketika Ken Arok berada di tengah hutan, dia bermaksud ingin merampok orang yang lewat melalui hutan tersebut. Nah, akhirnya muncul seorang kakek tua bernama Loh Gawe. Nah, beliau adalah seorang petapa yang sakti. Nah, ketika Ken Arok ingin merampoknya, justru Ken Arok yang kewalahan menghadapi Loh Gawe tersebut, dan akhirnya Ken Arok itu meminta berguru kepada Loh Gawe, seorang petapa tersebut. Nah, akhirnya dididiklah Ken Arok oleh Loh Gawe, sampai akhirnya Loh Gawe merekomendasikan Ken Arok ke seorang Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Dari cerita sebelumnya, Tunggul Ametung ini adalah orang yang berhubungan secara gelap dengan Ken Endog, atau ibu dari Ken Arok, atau secara tidak langsung Tunggul Ametung ini adalah ayah dari Ken Arok. Nah, akhirnya Ken Arok ini menjadi orang kepercayaan dari Tunggul Ametung. Nah, suatu ketika Ken Arok melihat istri dari Tunggul Ametung bernama Ken Dedes turun dari kereta. Ken Arok sangat terpesona dan ingin memperistri Ken Dedes. Sampai akhirnya Ken Arok melihat sebuah batu jatuh, batu meteor
Kemudian Ken Arok mengejarnya dan batu tersebut diambil oleh Ken Arok dan dibawa kepada seorang pembuat keris yang sangat terkenal ketika itu bernama Empu Gandring. Nah, Empu Gandring diminta oleh Ken Arok untuk membuatkan sebuah keris dari batu meteor tersebut. Nah, Empu Gandring pun menyanggupi untuk membuatkan keris. Hanya saja Empu Gandring meminta waktu 1 tahun untuk pembuatan keris tersebut. Namun di tengah perjalanan baru 6 bulan Ken Arok menginginkan keris tersebut dan akhirnya Ken Arok memaksa kepada Empu Gandring untuk mengambil keris tersebut dalam waktu 6 bulan. Nah, ketika itu Empu Gandring yang menolak akhirnya ditusuk oleh keris buatannya sendiri. Nah, akhirnya Empu Gandring mengutuk keris tersebut untuk nantinya akan memakan 7 orang korban termasuk Empu Gandring dan nantinya Ken Arok. Nah, karakteristik atau kesaktian dari keris ini ketika ditancapkan ke sebuah benda atau sebuah makhluk hidup maka akan kering dan gosong gitu ya. Nah, akhirnya Ken Arok membawa keris tersebut setelah membunuh Empu Gandring. Kemudian Ken Arok menyelinap ke kamar dari Tunggul Ametung dan akhirnya berhasil membunuh Tunggul Ametung. Nah, singkat cerita, akhirnya Ken Arok dan Ken Dedes ini menikah, kemudian memiliki anak bernama Anusapati. Namun Anusapati ini ternyata bukan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes, tapi anak Ken Dedes bersama Tunggul Ametung. Jadi ketika Tunggul Ametung dibunuh, Ken Dedes sedang mengandung Anusapati. Nah, Anusapati ketika itu diceritakan oleh Ken Dedes, yang ketika itu Ken Dedes mengetahui bahwa pembunuh dari Tunggul Ametung adalah Ken Arok atau suaminya yang sekarang. Nah, akhirnya Anusapati membalas dendam kepada Ken Arok. Akhirnya Ken Arok dibunuh oleh keris yang sama. Nah, lanjut ceritanya kepada akhirnya Anusapati memimpin jadi Raja Singosari. Nah, setelah Anusapati menjadi raja, anak dari Ken Arok dan selirnya yaitu bernama Tohjoyo ini mengetahui bahwa Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Akhirnya Tohjoyo juga membalas dendam ke Anusapati. Nah, maka terbuktilah kutukan dari keris Empu Gandring tersebut. Berlanjut kutukan tersebut sampai anak dari Anusapati bernama Ronggoweni. Ronggoweni juga mengetahui bahwa Tohjoyo lah yang membunuh Anusapati, ayah dari Ronggoweni. Akhirnya Ronggoweni melakukan balas dendam. Nah, ketika melakukan balas dendam tersebut, Ronggoweni berhasil membuat Tohjoyo luka dan akhirnya juga meninggal. Nah, akhirnya Ronggoweni mensudahi kutukan dari keris Empu Gandring tersebut. Raja selanjutnya yang paling terkenal dari kerajaan Singosari yaitu Raja Kertanegara. Nah, Kertanegara ini punya cita-cita. Jadi yang memiliki cita-cita paling awal untuk mempersatukan Nusantara. Jadi sebelum adanya Gajah Mada itu ada Raja Kertanegara dulu yang ingin mempersatukan Nusantara. Nah, Kertanegara ini mengirim ekspedisi penaklukan ke berbagai daerah. Namun sayangnya ketika mengirim ekspedisi ke berbagai daerah ini, beliau lupa untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Nah, akhirnya dimanfaatkan oleh Jaya Katuang. Nah, Jaya Katuang ini memberontak ke kerajaan Singosari dan akhirnya Kertanegara ini berhasil digulingkan oleh Jaya Katuang. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-14 Masehi. Nah, berkaitan dengan Kerajaan Singosari yang ketika itu Kerajaan Singosari di bawah pimpinan Kertanegara berhasil digulingkan oleh Jaya Katuang. Nah, Jaya Katuang ini ketika memimpin Singosari itu memberantas seluruh keluarga kerajaan, termasuk salah satunya adalah Raden Wijaya yang akan dieksekusi. Namun Raden Wijaya mempunyai taktiknya itu adalah dengan memohon ampun dan berjanji bersumpah akan setia kepada Jaya Katuang, dan akhirnya Jaya Katuang pun senang dengan bergabungnya Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini akhirnya diberi hadiah oleh Jaya Katuang, yaitu sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik. Nah, di dalam hutan tersebut ada sebuah pohon. Nah, pohonnya bernama
pohon maja dan buahnya sangat pahit. Nah, maka dibuatlah oleh Raden Wijaya sebuah desa bernama Desa Majapahit, ya. Nah, ini cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Lalu bagaimana berdirinya Majapahit? Jadi ketika Kertanegara memimpin itu melakukan ekspansi, perluasan ke berbagai daerah. Nah, dalam ekspansinya itu Kertanegara itu bergesekan dengan Cina. Ada sebuah kejadian di mana utusan Cina datang ke kerajaan Singosari tapi dilecehkan oleh Kertanegara. Nah, akhirnya utusan tersebut melapor kepada rajanya bernama, ketika itu raja di Cina bernama Raja Kubulai Khan. Nah, Kubulai Khan ini akhirnya ketika Jayakatwang menjadi raja baru mengirim utusannya, padahal ingin balas dendam ke Kertanegara tapi malah ke Jayakatwang. Akhirnya Raden Wijaya yang mendengar bahwa Kubulai Khan yang akan menyerang ke Singosari di bawah pimpinan Jayakatwang ini memanfaatkan keberadaan pasukan Cina itu dengan menggabungkan diri pasukan Raden Wijaya ini menggabung dengan pasukan Cina dan melakukan serangan ke kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Jayakatwang. Akhirnya Jayakatwang pun kalah. Namun setelah kalah, pasukan Cina dengan pasukan Raden Wijaya ini mengadakan pesta. Nah, dalam pesta tersebut pasukan Cina ini berhasil diusir oleh Raden Wijaya. Nah, sejak itulah Singosari berganti nama menjadi Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini terus berkembang, namun pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja Jayanegara ini terus berpoya-poya, hidup dengan mewah, kurang disukai oleh rakyatnya. Maka muncullah pemberontakan. Di situ ada pemberontakan Kuti. Nah, pemberontakan Kuti ini akhirnya berhasil diredam oleh seorang patih bernama Patih Gajah Mada. Nah, setelah pemerintahan Jayanegara dilanjut oleh ratu perempuan bernama Tribuana Tunggadewi. Nah, tidak berlangsung lama Tribuana Tunggadewi ini menyerahkan kembali tahtanya kepada anaknya bernama Hayam Wuruk. Nah, ketika bersama Hayam Wuruklah Gajah Mada ini dipercaya sebagai Mahapatih atau pemimpin para patih atau pemimpin para panglima perangnya. Nah, akhirnya Gajah Mada mengucapkan sebuah janji atau sumpah bernama Sumpah Palapa, atau tidak akan beristirahat sampai bisa mempersatukan Nusantara. Nah, ini tercatat dalam Kitab Negara Kertagama. Nah, selain itu ada sebuah kisah percintaan antara Hayam Wuruk dengan Putri Sunda. Nah, ini tercatat dalam sebuah catatan sejarah bernama Kidung Sunda. Nah, dalam Kidung Sunda ini diriwayatkan bahwa Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka, putri dari kerajaan Sunda, yang akhirnya kerajaan Sunda membawa rombongan untuk menikahkan putrinya. Namun di tengah perjalanan di sebuah desa bernama Desa Bubat, pertempuran tersebut raja beserta pasukannya tewas kecuali Dyah Pitaloka. Namun Dyah Pitaloka karena harga dirinya lebih memilih untuk bunuh diri. Nah, itu isi dari Kidung Sunda. Nah, akhir dari kerajaan Majapahit ini semakin mundur karena ketika itu tergeser oleh masuknya pengaruh ajaran Islam. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa. Itu tumbuh dan berkembang pada abad ke-16 Masehi. Nah, ini berdasarkan dari berita Cina, ya. Kemudian tokoh dari pendirian kerajaan Buleleng ini yaitu I Gusti Ngurah Panji Sakti. Nah, I Gusti Ngurah Panji Sakti ini seorang anak selir yang akhirnya diusir. Namun dalam pengusiran tersebut mengambil hikmah, ternyata beliau berhasil mendirikan kerajaan yang baru. Raja yang terkenal dari kerajaan di Bali ini adalah I Gusti Made Karangasem. Nah, yang terkenal karena ketika itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, ada sebuah kisah dalam perjalanan kerajaan Bali, kenapa terjadi bentrok dengan Belanda. Nah, ketika itu di Bali ada sebuah budaya namanya adat Tawan Karang. Nah, Tawan Karang itu ketika singgah di Pulau Bali maka
kapal yang singgah tersebut akan menjadi milik dari kerajaan Bali ketika itu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perang melawan Belanda sampai akhirnya Bali pun tunduk kepada Belanda. Nah, sampai sini materi kita tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adik-adik sudah bisa memahami. Nah, kalau sudah, kita lanjut nanti ke materi-materi selanjutnya, masih bersama saya di video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.